Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Muhammad Roisuddin dari Lazizmu Jawa Timur channel bersama PWMU TV. Pemirsa, masih dalam rangka Ramadan Tangguh, pada hari ini kita kehadiran tamu istimewa, ya, seorang syekh yang cukup ganteng menurut saya sampai minder ini. Ya, beliau adalah seorang mahasiswa pasca sarjana Universitas Muhammadiyah jurusan Manajemen Rumah Sakit. Assalamualaikum Syekh Usama Al-Yaqubi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk ya Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Oh, bisa bicara bahasa Indonesia ya? Bisa, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Cik. Nanti akan lebih memudahkan kita untuk bisa berkomunikasi lebih santai. Oke. Baik, Syekh. Bagaimana kesannya terhadap Indonesia? Alhamdulillah bagus Indonesia. Bagus ya? Alhamdulillah baik. Orangnya ramah, alhamdulillah. Ramah ya? Ya, alhamdulillah. Apa namanya? Bisakah Syekh Usama menceritakan gimana awal mulanya bisa sampai ke Indonesia? Dan kemudian mendapat apa namanya studi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Betul. Alhamdulillah saya tadi di kota Gaza. Gaza. Saya sudah selesai alhamdulillah S1 fisioterapi di Gaza. Dan kemudian sudah mendapatkan beasiswa untuk S2 manajemen rumah sakit atau ya administrasi rumah sakit dari Gaza. Dari Gaza. Oh, dari Muhammadiyah. Dari Muhammadiyah Yogyakarta. Dari Muhammadiyah Yogyakarta. Jadi Muhammadiyah Yogyakarta University memberikan beasiswa terhadap antum. Baik. Betul. Saya dan satu mahasiswa lagi dari Palestina juga. Oh, dua orang ya? Dua orang dari Palestina. Alhamdulillah. Baik. Jadi sudah kira-kira sudah berjalan berapa tahun ini? Berjalan apa? Studi. Itu rencananya 2 tahun. 2 tahun ya. Jadi sudah berjalan berapa tahun? 1 tahun. Sudah 1 tahun. 1 tahun. Oh, baik. Lancar ya? Alhamdulillah lancar. Bagaimana ceritanya bisa lancar sekali ini bahasa Indonesia? Alhamdulillah belajar. Sebelum mulai S2 ada kursus short course gitu? Kursus bahasa Indonesia. Dengan jadi apa tuh namanya? Studinya juga dalam bahasa Indonesia tidak. Studinya bahasa Indonesia. Walaupun harus ambil bahasa Inggris, tapi studinya dalam bahasa Indonesia. Luar biasa, ini semoga lancar. Amin, ya. Baik. Terkait dengan mungkin penyesuaian terhadap pola makanan barangkali. Apa sempat ada masalah makanan perkumpulan atau mungkin lingkungan, environment itu ada problem nggak? Alhamdulillah tidak ada. Mungkin awalnya makanan sedikit beda dari makanan Arab. Ini bedanya. Tapi kalau environmentnya keren, masya Allah. Keren ya? Semua bagus. Alhamdulillah. Oke, makanan yang pertama kali dimakan di Indonesia apa? Nasi goreng. Nasi goreng, luar biasa. Sudah mirip seperti Obama ini antum. Obama. Obama itu nasi goreng nasi favoritnya, betul. Masya Obama USA presiden. Pernah di Indonesia juga. Beliau adalah anak Menteng. Oh ya. SD-nya sekolah dasarnya di Menteng. Oh, di Indonesia. Betul. Oke. Baik, Syekh. Berikutnya penyesuaian tidak ada masalah di Indonesia, makanan dan sebagainya. Alhamdulillah sekarang tidak ada masalah. Tidak ada masalah ya. Baik. Sekarang terkait momentum Ramadan. Apa yang unik dari Indonesia dibanding negara Palestina? Ada mungkin yang pertama mungkin attention untuk saya. Ada seperti bukan demo tapi yang jalan dengan api. Oh iya. Namanya attraction fire itu kembang api istilahnya di sini. Betul, sebelum bulan Ramadan kan. Betul. Ada yang jalan. Dan waktu saya melihat langsung direkam kirim ke keluarga saya. Itu keren, masya Allah. Iya. Seperti mereka welcome bulan Ramadan ya. Luar biasa. Iya. Itu memang tradisi yang selalu dirayakan terhadap datangnya bulan Ramadan. Ada mercon ya. Ya, ledakan kecil itu. Itu kembang api. Itu interesting, masya Allah. Iya, itu kan memang itu bentuk-bentuk perayaan
dulu. Kalau di desa lebih seru lagi. Di desa, betul. Di desa lebih seru lagi. Iya, ada pentungan itu keliling desa begitu. Masya Allah. Iya, itu bentuk-bentuk dalam merayakan menyambut bulan Ramadan. Biasanya tempat-tempat mudarisul Quran, tempat-tempat kajian Al-Quran anak-anak itu kumpul pawai. Yang tadarsul Quran. Iya, pawai begitu kan mengadukan. Jadi jalan-jalan. Iya, betul. Masya Allah. Itu luar. Itu senangnya kalau di Indonesia. Sangat menarik itu. Ya. Baik. Lalu kalau di Palestina kira-kira apa yang bisa digambarkan oleh orang Indonesia ketika dalam Ramadan, terutama pada kondisi sekarang? Ramadan beda memang dari Palestina dan di Indonesia. Mungkin di Palestina lebih aktif. Seperti ada banyak tradisi juga. Di Indonesia juga ada banyak. Tapi mungkin di Palestina mungkin karena ada keluarga, jadi mungkin saya merasa lebih warm di sana. Betul, lebih hangat begitu ya. Betul. Ramadan tahun ini sempat ada rasa-rasa sesuatu yang kurang lengkap begitu karena tidak betul, bersama keluarga. Karena keluarga ya, betul. Ya, biasanya Ramadan itu lengkap dengan keluarga. Betul. Kalau sendiri itu biasa. Betul. Terkadang memang sampai menitikkan air mata begitu ya. Betul. Menangis ya. Sama juga. Jadi ya, saya kira alhamdulillah. Tapi itu bentuk-bentuk apresiasi kita terhadap datangnya bulan Ramadan ya. Betul. Apa namanya? Terkait dengan apa Ramadan? Kira-kira perbedaan yang menonjol dibanding Palestina dari sisi perayaan. Apa kira-kira? Mungkin tarawih dan qiyamul lail di sana. Di Indonesia kurang tahu ada qiyamul lail. Mungkin ada tapi ya? Mungkin saya kurang tahu. Tapi di Palestina biasanya mulai jam 12 sampai subuh ada qiyamul lail. Membaca 1 juzuk atau 2 juzuk biar khatam Al-Quran setiap 10 hari. Minimal 10 hari harus khatam. Itu mulai dari hari pertama ya? Dari hari pertama. Ini begini pemirsa, kalau di Palestina itu ada qiyamul lail sejak hari pertama. Tapi kalau di Indonesia itu umumnya qiyamul lail 10 hari terakhir. Jadi ada di 10 hari yang terakhir. 10 hari terakhir di sana mungkin ada yang model 1 malam 1 juz, ada model kultum kajian. Di sana juga banyak orang yang khatam Al-Quran. Lalu nanti kita makan bersama begitu kan, sahur bersama. Betul. Itu setiap hari di sana ada. Betul itu. Wah, saya pengen ke Palestina ini. Harus insyaallah. Baik, antum ke studi di Indonesia mengambil jurusan manajemen rumah sakit. Berarti kira-kira di sana sangat dibutuhkan rumah sakit ya? Betul, sangat sekali. Karena kurang ada rumah sakit yang lengkap di Palestina. Kurang ada juga AIDS di Palestina juga. Jadi yang saya kira mungkin yang paling butuhkan itu Al-Majalis Sahih apa namanya bahasa Inggris. In English health environments di sana. Oh iya, perlengkapan. Betul, tidak lengkap. Sarana prasarannya rumah sakit yang belum lengkap. Betul. Baik. Jadi saya insyaallah berharap bisa membantu insyaallah. Amin. Kita juga berdoa dengan berbagai dinamika konflik yang tidak kunjung selesai. Kami di Indonesia tidak bermaksud untuk intervensi. Amin. Tetapi sebagai negara sesama Muslim, kami tetap akan terus melakukan sesama kemanusiaan, bantuan kemanusiaan. Selain Indonesia, kira-kira yang punya peran negara Islam selain Indonesia mana saja? Artinya sering berkontribusi dengan Palestina. Turki ya. Turki, Malaysia, Indonesia itu yang paling. Qatar juga. Qatar ya. Tapi yang paling mungkin bisa melihat di sana Turki, Indonesia, Qatar. Apa sebelum datang ke Indonesia ya? Apa yang pertama kali terbayangkan oleh antum ketika mendengar kata Indonesia pertama kali? Sebelum datang ke Indonesia? Sebelum datang ke Indonesia saya kurang tahu tentang Indonesia. Mungkin saya tahu untuk tentang itu negara yang kebanyakan orang Muslim di sana juga. Muslim terbesar dunia. Muslim terbesar itu di Indonesia. Ini yang saya tahu. Orangnya ramah, kata Ummi karena pernah umrah dan ketemu orang Indonesia, jadi orangnya ramah, pernah ketemu dan berteman. Jadi saya terkesan ya? Betul, tertarik juga. Jadi itu Indonesia, Jakarta, betul ya. Besar, maju. Kalau dari kesejarahan belum pernah mendengar ya? Belum. Sisi historis. Kurang tahu mungkin sebelum datang ke Indonesia. Baik, Syekh.
ini kan di tengah Ramadan, dunia juga tahu di tengah Ramadan masih terjadi situasi yang sangat mencekam. Ya, di tengah Ramadan, kemudian masih ada terakhir update informasi dari media kan ditemukan ada serangan gerilya di masjid itu. Betul, ya, Masjidil Aqsa. Di tengah orang sedang melakukan ibadah, lalu ditembak dan macam-macam itu. Itu kan sangat mencekam sekali. Bagaimana warga Palestina mensikapi seperti ini agar tetap fokus beribadah pada bulan Ramadan? Mungkin saya bisa bilang bulan Ramadan itu sudah biasa menurut orang Palestina untuk bulan berang, bulan mungkin sabar atau bulan ribat atau bulan jihad. Karena setiap bulan Ramadan orang Muslim atau orang Palestina lagi ibadah, lagi di masjid. Tapi ini hal yang tidak sukai oleh negara Israel atau Israel. Jadi mereka mulai memukul atau melarang orang Palestina untuk salat di Masjidil Aqsa, dan hal itu mempanaskan hal di sana dari orang Palestina dan tentara Israel atau orang Israel juga. Jadi setiap bulan Ramadan mungkin saya bisa bilang Israel memilih bulan Ramadan untuk mulai berangnya. Karena bulan Ramadan saya berkira itu suci untuk oleh orang Muslim, jadi mereka melarang orang Muslim di sana salat atau ibadah. Mereka juga mencoba dalam agama Yahudi mencoba masuk dalam Masjidil Aqsa dan lagi ibadah dalam agama Yahudi juga. Dan itu kalau terjadi pasti nanti orang Palestina marah kalau melihat orang Yahudi dalam Masjid Al-Aqsa. Karena itu Masjid Al-Aqsa itu masjid untuk ibadah Muslim. Orang Yahudi punya juga tempat ibadah, tapi kenapa harus ke Masjid Al-Aqsa? Itu hal yang terjadi. Biasanya juga Gaza seperti Nusrah, seperti membantu juga orang Yerusalem di sana di sekitar Masjid Al-Aqsa, seperti memarang juga. Kalau orang Gaza membantu pasti nanti ada bom lagi. Iya, itu hal yang terjadi seperti sudah biasa di bulan Ramadan, setiap bulan Ramadan mungkin. Ini yang terjadi. Berarti mohon maaf ini keluarga antum sudah yang sudah di Palestina, di Gaza. Keluarga antum masih utuh? Berna mungkin sepupu saya sudah syahid. Alhamdulillah sudah syahid sama seluruh keluarganya, sepupu sama suami sama dua anaknya. Jadi di dalam keluarga saya pernah mengalami ada beberapa syahid. Teman saya juga sudah meninggal. Pasti di setiap keluarga di Palestina pasti ada syahid atau ada keluarga yang meninggal karena betul korban pasti ada teror itu. Ada lagi yang disampaikan barangkali selain itu. Apa namanya? Apakah situasi ini sudah menjadi sesuatu yang normal di Palestina? Bisa bilang gitu. Sudah menjadi normal. Dianggap normal gitu. Betul, ya? Sudah menjadi normal. Kalau setiap bulan Ramadan atau kalau maksudnya di dalam setiap keluarga sudah ada syahid, ya sudah normal. Itu seperti juga bangga oleh orang Palestina. Betul. Bangga. Bangga ya. Bangga seperti ada di keluarga saya ada proud, syahid. Ya. Betul, proud. Ya, mujahid, proud. Betul, ya. Ada di keluarga saya ada syahid. Jadi itu proud ya, bangga ya. Apa yang ada di benak mereka ketika ada tentara dengan senjata lengkap? Ini para mujahid Palestina ini cukup katepel, kadang barang seadanya. Apa yang ada di benak mereka? Menangan kayaknya that impossible untuk menang kan? Tapi kenapa terus melakukan kalau melihat itu dari this point, ya pasti impossible atau mustahil karena ini tentara, ini negara besar. Betul. Dan orang ini cuman punya senjata yang kecil dari batu, betul, tidak ada ledakan-ledakan. Tidak punya apapun. Tapi alhamdulillah punya iman dan punya jihad, punya sabar.
dan akidah yang kita insyaallah bisa menang, bisa kembalikan Palestina dan telah Palestina untuk orang yang melahirkan di Palestina, bukan orang yang datang dari seperti imigran, karena kita tahu orang Yahudi bukan dari Palestina, mereka datang 70 tahun yang lalu dari Eropa, itu efek dari perang dunia yang kedua. Jadi mereka datang seperti imigran dan orang Palestina membantu mereka, tapi lalu mereka ambil senjata dan mulai penjajah tanah-tanah Palestina sampai sekarang hal yang terjadi. Itu historisnya begitu ya? Betul. Historis awalnya. Ini awalnya mulai sebegini. Yang saya baca kan begitu, dari orang Eropa sebagai eksodus. Betul, imigran datang ke Palestina, lalu ditolong oleh orang Palestina. Kemudian makin lama saudaranya banyak, kemudian mereka berusaha untuk orang Palestina juga membantu mereka, tentu kasih uang, kasih makan, kasih tempat juga. Tapi mereka membalas tentang perang dan senjata dengan serangan begitu ya. Betul. Baik. Apakah syahid itu tujuan dari para mujahid itu? Banyak orang yang tujuannya syahid di orang Palestina, banyak bisa bilang gitu. Orang di sana punya mungkin dua hidup yang biasa, hidup dunia, pergi kerja, pergi kuliah, tapi juga punya hidup yang lain, hidup yang jihad. Banyak orang begitu di sana. Seperti ada hidup di masjid, hidup di kerja, ada dua. Baik. Semua siap. Baik, ngomong-ngomong ini, keluarga sehat di Palestina? Alhamdulillah. Berapa saudara ini antum? 5 ya. Antum yang paling, saya keempat. Anak keempat. Sama anak gitu. Keempat. Sama. Anak 4 dari 7. Dari 7 dari 7. Lumayan kita ini. Lumayan sama umurannya, seumuran. Umurnya berapa? 25. Saya 24. Dibalik. Dibalik. Oke. Baik, kembali ke kondisi Palestina. Kira-kira apa yang dibutuhkan Palestina, atau apa yang diharapkan negara Palestina terhadap negara Muslim terutama Indonesia untuk ke depan? Kalau bilang yang butuhkan mungkin membantu tentang membantu apapun, karena di Palestina tidak ada apapun. Waktu saya pindah dari Palestina ke Indonesia, seperti saya dari penjara ke di luar penjara. Ya betul, karena tidak ada apapun di Palestina. Mungkin makanan yang biasa di sini, mungkin di sana sedikit. Mungkin air bersih di sini, alhamdulillah di sana tidak. Airnya dari laut, semuanya air yang cuci juga dari laut. Jadi apalagi listriknya di sana mungkin cuman hanya 6 jam dalam 24 jam. Jadi 6 jam yang ada listrik, yang lain tidak ada listrik lagi. Jadi situasi di sana ya sangat buruk untuk rakyat Indonesia, ya untuk especially orang yang miskin. Banyak orang miskin di Palestina pasti, karena itu negara yang ada perang di sana. Jadi banyak orang miskin. Kalau ayahnya yang meninggal atau saudaranya yang meninggal, jadi pasti keluarganya nanti menjadi butuh uang atau butuh membantu. Jadi mungkin sangat yang membantu sana banyak. Tidak hanya kesehatan ya yang dibutuhkan. Kesehatan, sarana sanitasi ya. Betul. Saluran air bersih itu ya, sanitasi. Air bersih, listrik di sana, makanan juga. Betul. Banyak orang yang butuh itu. Baik. Apa namanya? Baik. Apa yang antum bayangkan ketika sekarang merasakan hidup di Indonesia? Alhamdulillah, nikmah yani, nikmah. Saya pernah melihat di sebuah tayangan YouTube itu, orang-orang Turki ke Indonesia katanya seperti di surga gitu ya. Semuanya ada gitu kan? Di surga semuanya ada, betul. Ya, seolah surga kecil ya, miniatur surga. Betul. Indonesia masya Allah besar juga. Apapun yang butuh ada di Indonesia, masya Allah. Tanah mubarak mungkin. Baik. Ini saya sering merasa terharu. Tahu terharu? You understand what terharu? Terharu merasa deep inside. Merasa perasaan yang dalam ketika when we get a
Independence Day, 17 Agustus, merayakan kemerdekaan. Itu Palestina perayaannya begitu semangat. Betul, pasti. Ya, mereka juga mau independen, mau menjadi negara sendiri. Betul. Mau punya yang negara lain punya juga. Hidup biasa. Kita butuh biasa aja, tidak seperti Eropa atau mau hidup biasa aja, air bersih, listrik, makanan. Ini yang butuh atau mau sekarang. Jadi di Indonesia semua ada, alhamdulillah, semua nikmat. Apapun saya mau sudah ada. Sudah mudah, alhamdulillah. Di Indonesia ya. Sebaliknya di Palestina seperti itu. Kira-kira kalau di depan itu ada negara-negara organisasi apa, PBB ya, Persatuan Bangsa-Bangsa, itu apa istilahnya? Nah, persatuan negara di dunia itu. Apa yang ingin disampaikan terhadap organisasi World Organization itu? Peace World Organization of the World. Yang mau dari Palestina atau Palestina mau dari mereka? Palestina mau dari mereka. Mau Palestina. Yang penting mungkin healthcare di sana, kesehatan. Ini yang pertama. Yang kedua mungkin air bersih. Ya seperti saya bilang tadi. Ini yang kita. Dan yang utama itu membantu apa tuh namanya, remove negara Israel atau remove penjajahan. Oh iya. Karena ini occupation atau penjajahan. Membersihkan dari penjajahan. Betul. Ya. Kembalikan negara Palestina, ini yang utama. Habis itu insyaallah ya mulai air bersih, mulai hidup yang biasa insyaallah. Tapi ini yang penting. Tapi kan ada pada konteks tertentu itu student Israel dan student Palestina bisa saling give and take. Ada? Tidak. Momentum apa? Tidak pernah ada? Tidak pernah. Pasti tidak pernah. Mungkin misalnya di studi di negara lain begitu. Betul. Mungkin ini bukan real. Tapi di negara Palestina orang Muslim, bukan orang Muslim, orang Palestina sama orang Israel dan ketemu dan menjadi teman, tidak mungkin, tidak bisa. Karena ini orang menjajah, ambil tanah saya atau ambil rumah saya, dan ini orang yang dhaif. Jadi tidak mungkin. Baik. Apa rencananya setelah nanti lulus studi nanti? InsyaAllah rencana mau S3 lagi. S3 ya? InsyaAllah mau S3 lagi, terus kembali ke Palestina insyaAllah. Berjuang mendirikan rumah sakit. InsyaAllah. Amin. InsyaAllah. Luar biasa ini dalam rangka untuk kemanusiaan. Amin insyaAllah. Amin. Yang pertama, terima kasih untuk orang Indonesia, untuk Indonesia juga selalu alhamdulillah membantu orang Palestina, selalu membantu negara Palestina, membangun di sana rumah sakit dan organisasi di sana membantu fasilitas juga seperti air minum bersih. Ini yang pertama. Yang kedua, insyaallah saya berharap negara Palestina dan negara Indonesia selalu berukhuwah, selalu bernusrah. Insyaallah kerjasama juga. Waktu insyaallah juga negara Palestina bebas dari penjajahannya. Baik. Dan menjadi dua negara dalam satu hati insyaallah. Dalam satu akidah. Satu akidah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Indonesia insyaallah tetap negara yang maju dan makmur insyaallah. Negara yang aman, negara yang ramai insyaallah. Baldatun thayyibatun. Amin ya rabbal alamin. Dan menjadi negara yang semua orang Palestina, semua orang Muslim mau ke Indonesia, lihat orang ini, negara ini yang sangat baik, sangat menarik insyaallah. Menjadi negara damai untuk seluruh orang Muslim di dunia insyaallah. Baik pemirsa, demikian tadi bincang-bincang kami dengan Syekh ganteng, saya menyebutnya Usama Al-Yaqubi, tapi gantengnya nggak jauh beda ya. Ya terima kasih Syekh
Akhi, waktunya semoga antum Sama-sama. sukses Amin ya tadinya, Rabbal nanti Alamin. segera masuk ke ngambil program doktor Amin dan ya membawa Rabbal manfaat untuk kebaikan masyarakat di Palestina. Itu yang penting ya. Baik, Betul. terakhir kita ucapkan tagline Lazismu Jawa Timur. Oke. Tagline-nya zakat tumbuh Indonesia tangguh. Oke. Coba bisa? Zakat tumbuh Indonesia tangguh. Nah, sekali lagi yang keras ya, tangannya diangkat begini. Oke. 1, 2, 3. Zakat tumbuh Indonesia tangguh. Terima kasih pemirsa, terima kasih atas segala Terima kasih. perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Muhammad Rosidin dari Lazismu Jawa Timur Channel bersama PMU TV. Mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alirkan cinta untuk hamba lainnya yang lebih berhak menerima, seperti sebuli benih padi tumbuh menjelma berlipat kali. Allah menitipkan rezeki yang kan jadi berkah berlimpah untuk sesama. Bersama Lazismu kita berbagi berkah.